Baik, manajemen, oke, kita bicara di konsep dulu. Jadi ketika bicara manajemen lembaga Islam adalah proses penataan gitu ya, atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim, karena yang mau berbicara Islam gitu ya, dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi clue-nya adalah bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan Islam gitu ya, dengan melibatkan sumber daya yang ada gitu ya. Ya katakanlah kalau misalkan di pendidikan Islam di sekolah gitu atau di sekolah tinggi, tentunya beberapa semua stakeholder SDM yang ada itu kita libatkan untuk sama-sama gitu ya mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Saya kira itu secara umum definisinya. Berikutnya kalau kita bicara manajemen dan pendidikan gitu ya, maka pembagian tadi saya sampaikan ada manajemen kurikulum gitu ya. Ini menarik ini karena ternyata beberapa lembaga pendidikan Islam gitu ya Pak Dr. Isto. Taruhlah kita mengenal di Gontor gitu yang sudah mengakar oleh istilah namanya kuliah mu'alimin al-islamiyah gitu ya, yang diadopsi di beberapa itu namanya pondok pesantren gitu, dan itu saya kira menarik gitu ya di manajemen kurikulum. Lalu di manajemen pendidikan itu mungkin dalam hal ini bagaimana beberapa lembaga pendidikan Islam perekrutannya gitu ya. Ada yang beberapa lembaga yang menarik itu yang memang secara kulturnya itu dijaga gitu. Jadi ada beberapa lembaga Islam yang memang ketika rekrutmen guru atau ustadznya itu benar-benar melihat dari sisi mohon maaf gitu ya keilmuannya, sana dan seterusnya. Lalu dari segi manajemen apa itu namanya stadidik gitu ya, tentu juga sama. Ada beberapa lembaga yang memang sangat selektif gitu ya. Contoh misalkan pesantren ya Gontor misalkan, itu sangat selektif sekali. Ketika misalkan dia sudah tidak diterima di katakanlah di pusat, maka akan dikirim ke cabang dan seterusnya. Begitu juga mungkin beberapa lembaga, contoh misalkan di Nurul Iman gitu ya, menarik juga. Kalau di Nurul Iman lebih ke pemetaan gitu ya. Jadi pemetaan memang posisinya tidak dalam tanda kutip melihat intake peserta didik yang masuk begitu, tapi memetakan bagaimana intake yang ada itu sehingga dibuat pola-pola untuk kemampuan peserta didik sesuai dengan katakanlah grade-nya gitu ya. Dan lembaga pendidikan lain juga sama gitu ya. Lalu di dalam manajemen sarana prasarana atau di manajemen pembiayaan juga saya kira itu cukup menarik di beberapa lembaga pendidikan, bahkan di dalam dengan kemajuan IT sekarang tidak sedikit gitu ya lembaga pendidikan Islam yang memang sudah menjadi percontohan gitu. Baik, berikutnya Pak Dokter silakan next. Ketika kita berbicara tadi manajemen pendidikan dari mulai manajemen studi di gitu ya, manajemen kurikulum, manajemen kesiswaannya gitu, bagaimana penerimaan studi didik dan seterusnya, bagaimana pembinaan gitu ya, bagaimana servisnya, pelayanannya gitu. Maka tentu itu nggak lepas dari 4 atau 5 fungsi manajemen yang kita pahami gitu secara umum. Kalau di sini ada teorinya Henry Fayol gitu ya, dia mengatakan bahwa 5 fungsi manajemen itu tidak akan lepas dari planning gitu ya, perencanaan gitu ya, lalu ada organizing gitu ya, bagaimana mengorganisasi pembagian dan seterusnya, lalu di commanding, controlling dan koordinasi. Itu adalah bagian-bagian yang secara umum melekat semua pengelolaan yang ada di lembaga pendidikan. Baik, berikutnya karena waktu mungkin nanti kita berdiskusi saja. Kalau kita bicara tantangan, beberapa tantangan mungkin yang sekarang menjadi katakanlah di dunia pendidikan Islam khususnya, pertama adalah kemajuan IT gitu ya. Nah itu saya kira harus dibarengi gitu ya. Ketika mungkin kita katakanlah lembaga pendidikan yang masih klasik begitu, maka dengan IT sekarang berbasis misalkan aplikasi dan sebagainya, saya kira itu harus disesuaikan gitu, atau lembaga pendidikan harus mengcombine untuk kemajuan IT itu. Lalu juga
dekadesi moral gitu ya, sikap skeptis masyarakat ini yang tentunya menjadi sebuah apa itu Pak Dokter katakan tentang sendiri karena beberapa lembaga, beberapa masyarakat dalam beberapa apa itu namanya latar masyarakat tertentu itu ada masih sikap atau pandangan ke apa itu namanya kepada pesantren atau itu masih negatif gitu ya. Ya terkesannya masih kolotan lah gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah tahu sendiri sudah sangat apa namanya berkembang gitu ya. Berikutnya mungkin next tantangan berikutnya adalah lemahnya visi misi lembaga. Ini mungkin catatan yang saya kira cukup menarik ya. Kenapa saya bicara atau kenapa saya kutip ini ada beberapa artikel di beberapa kampus begitu mengatakan bahwa ternyata lemahnya visi misi lembaga di lembaga pendidikan Islam itu menjadi tantangan itu sendiri. Kadang apa itu alur gitu ya, katakanlah tujuan dari beberapa lembaga itu belum punya konsentrasi yang kekhususan sehingga kadang masyarakat belum melihat itu sebagai sebuah apa namanya keunikan gitu sehingga jadi daya tarik sendiri. Lalu kurikulum yang terlalu banyak, ini menarik ya karena kalau kita lihat perkembangan katakanlah mulai ada madrasah tahun 1950-an itu kan hampir 100% adalah agama ya, pendidikan agama, semuanya adalah muatan-muatan agama. Namun beriringnya ke sini madrasah sendiri sekarang udah mulai pecah gitu ya. Katakanlah dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah itu sekarang kontennya udah agama ada, umum ada. Sehingga justru malah tidak punya kekhasan yang tersendiri gitu ya. Nah, akhirnya masyarakat mulai melihat ini sebenarnya umum atau agama gitu karena malah kontennya itu malah balance antara agama dengan umum. Padahal waktu awalnya ada madrasah itu ya murni di 1950-an itu adalah agama. Lalu rendahnya daya saing lulusan. Ini aja kadang yang mohon maaf gitu ya di masyarakat menilai gitu ya dengan beberapa alumni yang mungkin belum punya peran yang begitu baik di masyarakat atau mungkin belum punya andil yang terlihat sehingga menjadi sebuah tantangan sendiri. Lalu sarana yang kurang memadai. Saya kira yang mungkin di beberapa pesantren dan lembaga pendidikan yang masih minim itu juga menjadi sebuah catatan. Baik, next berikutnya. Oke, kurangnya kualitas tenaga pengajar. Yang ini juga mungkin beberapa tadi yang saya sampaikan gitu ya, karena memang ada beberapa lembaga yang memang sangat selektif gitu dalam menerima ustadz atau guru, sehingga kadang ini menjadi sebuah tantangan juga gitu ya, ketika misalkan kekurangan SDM atau kekurangan pendidik dan seterusnya. Lalu kesejahteraan juga ini mungkin mohon maaf catatan juga. Lalu image masyarakat ini menarik gitu ya. Ini saya tulis di terakhir. Kenapa demikian? Karena memang ternyata beberapa terakhir ini kita mendengar berita yang kurang baik gitu ya. Baik itu mungkin yang sifatnya mohon maaf ke arah-arah yang radikal atau mungkin ke sesuatu yang tidak pantas, misalkan seperti kemarin ada bullying atau perundungan gitu yang sampai rame di televisi gitu. Itu juga ternyata melibatkan stakeholder yang ada di lembaga pendidikan Islam. Baik, nanti tanda tanya itu sebagai bentuk masukan dari teman-teman. Next berikutnya peluang gitu ya. Nah, peluangnya tadi ya memang kepercayaan masyarakat. Ternyata seiring dengan apa yang disampaikan tadi, perkembangan boarding atau pondok pesantren lembaga pendidikan Islam ini menjadi daya tarik sendiri di masyarakat gitu ya, karena ternyata orang tua nyaman gitu, orang tua merasa nyaman, orang tua merasa apa namanya all out gitu ya, memberikan atau mengamanahkan anaknya di lembaga pendidikan berbasis Islam gitu. Nah ini menjadi sebuah peluang juga untuk lembaga pendidikan Islam. Lalu tadi ya kebijakan yang mendukung artinya apa? Kita tahu sendiri sekarang pondok pesantren itu sudah mohon maaf ya, tahulah misalkan dari sisi apa finansial gitu ya. Kalau dulu kan kita mengenal bantuan hanya di SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi sekarang ternyata kita mengenal gitu ya di pesantren juga ada namanya BOP pesantren dan seterusnya. Dan saya kira ini menjadi apa namanya kebijakan yang mendukung terkait atau pada lembaga pendidikan sendiri. Baik, berikutnya Pak Dokter. Ini mohon maaf kalau ada suara anak-anak
jam Iya, segini. Aduh, siap, siap. oke, ini di next aja, Pak Dokter. Mungkin cukup saya kira. Oke, sip. Saya kira itu mungkin kita diskusi saja. Terima kasih atas waktunya. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Siapa ini Ustaz Ikhwan nih, jadi Dr. Ikhwan nih. Jadi lebih ini ya. Oke. Tadi pertama saya sebenarnya mohon maaf sekali ya karena tadi di awal ada gangguan gitu. Padahal ini materinya menurut saya sangat luar biasa sekali nih ya. Terkait dengan peluang dan tantangan. Dan saya lihat tadi menarik sekali dan fakta realitanya memang seperti itu gitu ya, sehingga kemudian mau tidak mau kita harus ya, apalagi ini kebetulan memang di program studi utamanya di STAI Sirajul Falah ini kan pendidikan agama Islam, dan sebagian besar itu memang pengelola dari lembaga pendidikan gitu, sehingga tadi isu-isu terkait ini memang menarik sekali ini untuk kita bahas bersama-sama gitu ya, dan harus dicari solusinya gitu. Jadi bukan hanya memaparkan, bukan hanya, karena kadang tadi skeptis juga ada. Kalau tadi saya sebut juga sisi lain, memang mungkin kalau secara sosial Islam itu menang gitu ya dalam konteks sekarang ini gitu. Tapi unsur-unsur deislamisasi dan lain sebagainya itu juga terjadi. Nah, sehingga permasalahan itu sangat kompleks sekali gitu ya, baik itu yang sifatnya tantangan ya untuk lembaga pendidikan Islam, terutama tadi sisi manajemennya, kemudian SDM-nya, ya kemudian juga yang paling sering itu mungkin dari sisi tadi kesejahteraannya, kayaknya mengena semuanya itu Pak Dokter itu. Jadi mengena semuanya nih. Ya, tapi sebelum kita berikan kesempatan ini, saya mau nanya dulu nih Pak Dokter nih, kira-kira nih Silakan. mungkin apa ya, bahasa itu dari sisi ilmu ini futurologi gitu ya. Kira-kira nih prospek, tadi kan sebenarnya sudah sebutkan peluang ya. Prospek dari lembaga pendidikan Islam nih sebenarnya kan luas ya, dari mulai Raudatul Atfal, pesantren sampai ke perguruan tinggi Islam gitu ya. Ini kan sangat luas nih sebenarnya gitu ya. Jadi bukan hanya kalau pesantren jelas gitu, tapi mungkin secara umum lah. Jadi lembaga pendidikan Islam itu kira-kira prospek kedepannya itu seperti apa nih gitu ya. Kira-kira dalam, mungkin kita boleh prediksi karena ya apa istilahnya itu Indonesia emas nih 2045. Kira-kira apakah memang semakin berkembang, semakin dipercaya gitu, atau mungkin ini apa istilahnya dua hal yang saling bertentangan gitu ya. Satu sisi pondok pesantren atau lembaga pendidikan itu maju gitu, tapi di sisi lain juga dekadensi moral tadi, kemudian juga isu-isu radikalisme gitu ya, mungkin konflik horizontal, itu terjadi seperti apa nih? Mungkin hanya dalam 2-3 menit saja, kita kasih kesempatan nanti yang lain untuk bertanya nih soalnya nih. Saya banyak pertanyaan, silakan nih. Kira-kira prediksi yang ke depan itu seperti apa? Tadi kan peluangnya nih, prediksinya seperti apa? Silakan Pak Dokter. Iya, menarik sekali Pak Dr. Risto ya. Saya kira walaupun mungkin ada kesan yang dalam tanda kutip negatif gitu ya, tapi saya kira itu hanya mungkin sekian kecil persen gitu ya, dari sekian besar gitu ya, nilai-nilai positif yang sudah tersebar di masyarakat. Kita sudah tidak bisa pungkiri bahwa sudah banyak sekali alumni gitu ya, yang memang sudah punya nilai positif di masyarakat dan punya peran yang sangat luar biasa, baik dari segi baik yang di pemerintahan maupun mungkin di masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana perkembangan lembaga pendidikan Islam, apalagi sekarang kalau kita lihat, dulu mungkin kita mencerna bahwa lembaga pendidikan adalah yang di bawah Kementerian Agama kan begitu ya. Tapi ternyata kan sekarang geser di Kementerian Pendidikan saja gitu ya. Banyak lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren tapi menyelenggarakan pendidikan di bawah Kementerian lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Taruhlah di SD, SMA, di sekolah tinggi. Saya kira itu menjadi nilai positif ya Pak Dokter. Oke, menarik ya. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan nih, terutama juga gini. Jadi tadi saya bilang itu misalnya nih, kebetulan saya sempat konsen di ekonomi syariah misalnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang perguruan tinggi Islam misalnya. Perguruan tinggi Islam misalnya itu kan dari dulu kan pasti sekolah tinggi ilmu tarbiyah, sekolah tinggi ilmu syariah, STAI dan seterusnya gitu kan. Misalnya saya sebutnya PAI, misalnya pendidikan agama Islam. Tapi dalam konteks sekarang ternyata, saya mohon maaf bisa sebutkan nama kampus gitu ya. Jadi kelas UT saja, Universitas Terbuka, itu dia membuka pendidikan agama Islam. Kemudian kelas IPB itu membuka ekonomi syariah. IPB, kemudian UI, kemudian dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira
gimana nih? Tapi ini kayaknya nanti dulu lah ya. Nanti mungkin nanti Pak Holis saya udah siap menjawab itu. Kita mau ngundang khusus kayaknya harus offline ini kayaknya. Silakan. Nanti khusus